Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tugas UAS pada mata kuliah pengelolaan kelas dengan judul Definisi dan Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas. Definisi pengelolaan kelas adalah sekumpulan kegiatan yang berupaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang efektif dan kondusif agar terjadinya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, sehingga potensi peserta didik dapat dikembangkan. Definisi yang kedua adalah definisi yang dipandangnya secara permisif, yakni pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan kegiatan siswa. Definisi yang ketiga didasarkan pada perubahan tingkah laku siswa, hingga dalam hal ini guru dituntut untuk menghilangkan atau mengurangi hal yang tidak diinginkan. Definisi yang keempat memandang pengelolaan kelas sebagai proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas, hingga definisinya berbunyi, pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional di kelas yang positif. Definisi yang kelima bertolak dari anggapan bahwa kelas merupakan sistem sosial dengan proses kelompok sebagai intinya. Jadi pengelolaan kelas adalah usaha dari guru untuk mengoptimalkan kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat efektif dan dapat memenuhi target dari guru. Misalnya seorang guru memiliki target, maka seorang guru harus dapat mengelola kelas tersebut sedemikian rupa agar mendapatkan target yang ditentukan, dan peserta didik dapat menerima materi dari guru dengan baik dan agar mereka dapat memahami pengertian dari guru dengan baik. Jadi pengelolaan kelas sangat diperlukan agar peserta didik dapat belajar secara optimal dan mendapatkan hasil yang baik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa pengajaran atau instruksional dan pengelolaan kelas atau manajerial merupakan dua kegiatan guru di dalam kelas yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keberhasilan pengajaran ditentukan pula oleh pengelolaan kelas yang baik. Walaupun kedua kegiatan ini berbeda, namun tujuannya satu, yaitu supaya tujuan yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran siswa tercapai. Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek dari pengelolaan proses belajar mengajar yang paling rumit tetapi cukup menarik. Dikatakan rumit karena dalam pengelolaan diperlukan berbagai kriteria, keterampilan, pengalaman, bahkan kepribadian, sikap, serta nilai-nilai yang dipegang oleh seorang guru berpengaruh di dalam pengelolaan kelas. Dikatakan menarik karena di dalam pengelolaan kelas pada satu pihak memerlukan kemampuan pribadi serta ketekunan di dalam mengelolanya. Sedangkan di pihak lain pengelolaan kelas sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas adalah yang perlu dipahami dalam pengelolaan kelas yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Jadi pendidik harus menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga peserta didik dapat belajar dengan konsentrasi yang tinggi. 2. Tantangan. Jadi pendidik harus dapat menantang peserta didik atau siswanya untuk tetap bergairah dalam belajar. 3. Bervariasi dalam mengajar, pemilihan teknik yang tepat, dan interaksi kepada peserta didik itu sangat diperlukan. 4. Keluasan. Dalam hal lain, kita sangat dibutuhkan dalam hal keluasan. Contohnya, kita harus tahu kapan waktunya ulangan. Yang kelima, yaitu penekanan dalam hal yang positif. Contoh di verbal, yaitu mengucapkan kata cerdas, pintar, bagus, dan lain sebagainya. Kalau nonverbal, kita bisa menunjukkan dengan jempol ataupun mimik wajah senyum atau menganggukkan kepala dan lain sebagainya.
Yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Jadi kita sebagai guru panutan harus memberikan tindakan disiplin agar peserta didik dapat mengerjakan tugasnya dengan